Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Farhan Syahrenaldi dengan NIM 12292240148 dari kelas manajemen 5D. Kali ini saya akan membahas mengenai e-commerce dan juga internet dalam perspektif hukum bisnis dan juga sangat relevan dengan hukum bisnis. Seiring berkembangnya teknologi, aktivitas perdagangan online semakin meningkat. Namun, tahukah kalian bahwa e-commerce juga memiliki tantangan hukum yang perlu kita pahami? E-commerce atau perdagangan elektronik adalah segala bentuk transaksi bisnis yang dilakukan melalui internet. Contohnya, belanja di marketplace, pemesanan makanan online, hingga layanan berlangganan digital. Menurut data, nilai transaksi e-commerce di Indonesia ini terus meningkat setiap tahunnya. Lalu, apa saja sih aspek yang mengatur aktivitas ini? Oke, di Indonesia ini e-commerce diatur oleh berbagai regulasi, diantaranya yang pertama, Undang-Undang ITE yang mengatur aspek transaksi elektronik, keamanan data, dan juga transaksi terhadap pelanggaran digital. Yang kedua, Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang memberikan perlindungan kepada konsumen seperti hak untuk mendapatkan informasi yang benar dan jelas mengenai produk ataupun jasa. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang perdagangan melalui sistem elektronik yang mengatur kewajiban para pelaku usaha dalam perdagangan online, termasuk perlindungan konsumen dan kewajiban mengenai pajak. Yang keempat, Undang-Undang Hak Cipta dan juga Kekayaan Intelektual yang melindungi karya dan produk digital dari pembajakan. Meski regulasi ini sudah ada, namun masih banyak tantangan yang dihadapi dalam praktiknya, seperti keamanan data pribadi yang memakan banyak kasus kebocoran data pengguna akibat lemahnya sistem keamanan dari platform. Lalu, penipuan online, misalnya seperti produk yang dikirim tidak sesuai dengan deskripsi, dan penyelesaian sengketa yang ketika terjadi perselisihan di antara konsumen dan penjual, penyelesaian ini seringkali menjadi rumit, terutama dalam konteks lintas negara. Untuk meminimalkan risiko hukum, ada beberapa tips yang bisa diikuti. Yang pertama, untuk pelaku e-commerce, yaitu pastikan Anda mematuhi regulasi yang berlaku, seperti mencantumkan informasi produk yang lengkap dan transparan, serta jelas. Lalu, lindungi data konsumen dengan sistem keamanan yang baik. Yang kedua, untuk konsumen, yaitu periksa reputasi dan ulasan penjual sebelum melakukan transaksi. Lalu, simpan bukti transaksi seperti invoice ataupun chat untuk berjaga-jaga jika ada sengketa. Pemerintah juga memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologinya. Misalnya, memperkuat pengawasan terhadap platform e-commerce untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum, serta mendorong edukasi masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam transaksi online. Sementara itu, pelaku usaha juga harus proaktif dengan cara membuat kebijakan privasi yang jelas dan mudah dipahami, serta menggunakan teknologi enkripsi untuk meningkatkan data pengguna. Sementara itu, untuk memperdalam wawasan, ada salah satu pendapat dari seorang pakar hukum bisnis, yaitu Pak Budi selaku konsultan hukum, mengenai pandangan tentang tantangan terbesar dalam e-commerce saat ini, yaitu tantangan terbesarnya adalah menjaga keseimbangan antara inovasi teknologi dan juga penerapan regulasi yang efektif. Selain itu, banyak pelaku usaha kecil yang belum memahami kewajiban hukum mereka, seperti kewajiban pajak dalam transaksi online, dan bagaimana konsumen ini dapat melindungi hak mereka, yaitu konsumen harus lebih kritis, misalnya dengan membaca syarat dan juga ketentuan sebelum bertransaksi. Selain itu, penting untuk melaporkan pelanggaran ke lembaga yang berwenang seperti BPSK ataupun Kominfo. Dan seiring berkembangnya teknologi seperti penggunaan AI dan juga blockchain, e-commerce akan semakin kompleks. Teknologi ini menawarkan solusi untuk meningkatkan transparansi dan juga keamanan, tetapi juga menghadirkan tantangan hukum yang baru. Misalnya, bagaimana hukum mengatur kontrak cerdas ataupun smart contracts
yang berjalan otomatis tanpa campur tangan manusia. Inilah mengapa pentingnya bagi semua pihak untuk terus belajar dan juga beradaptasi. Dan kesimpulannya adalah e-commerce dan internet telah membuka peluang besar dalam dunia bisnis, tetapi juga menghadirkan tantangan hukum yang harus diantisipasi. Dengan memahami regulasi dan menjalankan aktivitas e-commerce secara bertanggung jawab, kita bisa menciptakan ekosistem digital yang lebih aman dan terpercaya. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa dalam pembahasan hukum bisnis berikutnya.